Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Rayudi Channel. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya, dan terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung ya di Rayudi Channel. Nah teman-teman, video kali ini saya membahas mengenai mobil carry ya, carry pickup ya teman-teman. Ini ada masalah kalau jalan mobil ini ada suara cetak cetok ya, berisik di sebelah kanan dekat roda kanan bagian bawah ya teman-teman ya. Jadi sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri bagian depan. Nah jadi ini saya mau informasikan buat teman-teman ya, sebagai pemilik mobil barangkali nanti bisa teman-teman mengatasi sendiri ya kalau mengalami masalah yang sama teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ya teman-teman, saya mohon dukungan buat teman-teman ya yang mampir ke sini. Tolong teman-teman bantu channel ini ya untuk subscribe, karena kan subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Jadi kalau masih berwarna merah tolong dijadikan abu-abu teman-teman. Jangan lupa dibantu subscribe ya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk dukungan teman-teman semuanya. Kita di sini adalah sambil berbagi ya, saling berbagi dengan teman-teman semuanya, edukasi ya supaya dapat manfaat dari video yang saya upload. Nah untuk mobil pickup, carry pickup ya, terutama buat teman-teman yang punya mobil jenis yang sama, ini mobil barang kan kita untuk kerja gitu ya. Jadi memang di bagian depan sini kita harus sering mengecek ya teman-teman ya, dudukan setir ya, baik dudukan as balok itu, kemudian stabilizer, terot, ball joint ya, terot, ball joint dan lain-lain, kita harus rajin mengecek ya. Apalagi teman-teman yang jarang sekali merawat mobil dengan cara membawa ke tempat cucian ya, jadi bisa berkarat. Nah teman-teman, untuk jenis mobil ini atau masalah pada mobil ini tuh kalau jalan ya, kalau jalan rusak itu gelombang gitu ya, atau kita misalnya lagi ngerem, habis ngerem itu ada bunyi cetak cetek, jadi sangat mengganggu sekali ya teman-teman ya. Nah saya sudah cek di bagian kaki-kakinya sini ya teman-teman ya, saya sudah cek apakah itu karet stabilizer itu secara umum itu gak ada masalah teman-teman. Tempat dudukan setir baut-baut 17 ada 2 biji ya, penjepit setir itu juga bagus ya, baik juga yang lainnya oke. Nah sekarang saya temukan masalahnya di sini ya teman-teman ya. Jadi masalahnya itu ada di sekitar engsel pintu teman-teman. Nah jadi setelah saya cari tahu teman-teman, nah masalahnya tuh ada di engsel pintu. Jadi engsel pintu ini sudah koclak ya, oblak gitu ya, kelatok-kelatok. Nah di sini nih saya curiga. Jadi kita buka aja teman-teman ya. Di sini ada baut 12, 2 biji. Bagian dalam sama bagian di pintu ini kita buka dua-duanya teman-teman ya. Jadi caranya kita buka pakai kunci 12, ring pas bisa ya. Sampai copot dulu, baru nanti setelah itu kita akan lihat di mana bagian yang oblak. Ini sangat mengganggu sekali ya teman-teman ya, waktu kita nyetir di jalan ini sangat mengganggu teman-teman. Oke, jadi cara bukanya begitu. Ini pakai kunci 12 ya, kita buka saja teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi di sini saya sudah lepas teman-teman ya, jadi tidak terlalu sulit bukanya. Kita nggak usah buka bumper, nggak usah buka yang lain, bisa kita pakai kunci 12 langsung kita buka teman-teman. Nah di sini saya sudah copot ya, kalau teman-teman bisa lihat bagian bawah ini sudah nggak ada, sudah saya buka. Nah ini ya teman-teman ya, inilah engsel pintu bagian bawah yang oblak dan sudah kering, tidak ada pelumasnya. Jadi ketika mobil itu jalan dengan kondisi pintu tertutup, maka akan ada suara cetak dan ini mengganggu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah yang sama ya, kalau kaki-kakinya sudah bagus, sudah oke, cek di bagian engsel ini teman-teman. Nah kalau teman-teman cek di sini memang oblak gitu ya, itu pasti ada suara pada saat jalan. Jadi caranya kita press. Nah di sini saya sudah press ya, dengan cara mengetok saja menggunakan palu sampai nanti dia tidak lagi oblak. Jadi pintu itu tidak naik turun ya. Sekaligus untuk dudukan pintunya bisa berubah juga nih, rada turun teman-teman. Jadi di sini kita untuk mengobatinya ya kita press saja. Nanti setelah itu kita memberi pelumas teman-teman. Nah jadi ini sedikit saya berbagi informasi kepada teman-teman. Kalau mengalami masalah yang sama ya, coba teman-teman ikuti cara ini.
Kalau bukan engsel bawah yang oblak, engsel atas yang oblak. Ini wajar ya, karena usia mobil juga sudah pemakaian lebih dari 5, 6 atau 7 tahun teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah copot dan sudah selesai ya, sudah tidak lagi bunyi teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi itu aja sedikit saya berbagi informasi dengan teman-teman. Kalau teman-teman mengalami masalah yang sama, coba aja cara ini ya. Jadi kalau kita mau tes itu, posisi pintu kita tutup dulu. Kalau posisi pintu ditutup, setelah itu kita tes lagi posisi pintu terbuka, kita bawa jalan lagi di jalan rusak. Kalau suaranya hilang berarti sudah positif, masalahnya ada di engsel pintu ya teman-teman, tidak usah cari di bagian-bagian yang lain. Lalu yang mau saya tambahkan di sini ya buat teman-teman, ketika teman-teman punya mobil pickup untuk kerja begini ya, teman-teman harus meluangkan waktu ya sesekali untuk mengecek bagian kaki-kaki. Sekalipun mobil itu dipakai terasa masih nyaman, tapi kalian harus cek. Kenapa? Karena mobil ini tuh rawan keropos ya teman-temannya, bagian kaki-kaki, terutama dekat stabilizer ini sering keropos. Jangan lupa juga teman-teman untuk rajin mengecek ball joint, terot ya, dan lain-lain. Karena kalau mobil ini kita bawa jalan, kemudian sudah mulai terasa misalnya di setir ada goyang atau mulai ada suara-suara aneh di bagian sini ya, apakah di baut-baut setir ini harus kita cek, bisa jadi kendor ya kan, sehingga bisa menimbulkan bunyi. Nah, jadi teman-teman harus mengecek. Jadi kemudian juga di bagian as balok, karena as balok ini pengaruh cuma dijepit dengan 4 baut ya, 2 baut di sebelah kiri, 2 baut di sebelah kanan. Nah, ini yang saya maksud, ini jembatan ya as balok, ini harus rajin dicek, dan di sini mesti rajin dicuci ya teman-teman ya, supaya tidak jadi keropos. Karena kalau sudah keropos itu bisa nanti berbahaya teman-teman ya, bisa putus. Saya pernah mengalami begitu dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini aja sedikit saya untuk berbagi dengan teman-teman. Moga-moga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Nanti kita ketemu lagi di video yang akan datang. Tetap semangat teman-teman di masa sulit ini, dan jangan lupa teman-teman untuk bantu subscribe channel ini ya. Terima kasih, salam sukses Rayudi Channel teman-teman. God bless you, bye.